Teka-teki, teka-teko. Apa tempat habis sahur dia buka, mau sungkai dia tutup. Terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe bolehlah subscribe channel Mami IHSG. Semoga Anda semua dimurahkan rezeki, dan sampai jumpa dan teruskan menonton sampai akhir episode ini. Terima kasih. Hai, halo semua, apa kabar? Kembali lagi ke channel Mami IHSG. Semoga semua saudara-saudara berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, hari ini kita akan sembang ataupun kita akan isukan ataupun bahaskan tentang kami warga Tawau ataupun duduk di Tawau yang sekarang dalam keadaan PKP, dan ada beberapa kawasan yang dikenakan PKPD di mana kami tidak boleh keluar. Contohnya seperti Mami sekarang berada di Bandar Sri Indah Batu 10. Ya, kami kawasan PKPD dan tidak dapat keluar. Terima kasih kepada Datuk Masidi Manjun yang sudah mendengar keluhan daripada perniaga ataupun keluhan daripada warga di Tawau, di mana mereka minta supaya masa untuk perniagaan restoran itu diperpanjangkan. Nah, jadi info PKP yang terkini di Tawau berkuat kuasa 24 April, kelonggaran beroperasi pengusaha makanan di lokaliti PKP mulai jam 6 pagi hingga jam 8 malam. Jadi untuk pengusaha restoran, mereka sudah boleh buka perniagaan mereka dari jam 6 pagi sampailah jam 8 malam. Itu di kawasan di luar lah, di bandar ataupun luar kawasan PKPD. Nah, macam kami yang ada di dalam Bandara Sri Indah ataupun beberapa kawasan yang dikenakan PKPD, di mana kami tidak dapat berniaga, ya, kami tidak dapat melangsungkan hidup dengan melakukan perniagaan kami. Yang hanya boleh adalah kedai runcit dengan pasar sahaja. Itu pun pasar tidak pernah buka sepanjang tempo PKPD di Bandar Sri Indah. Atau ada yang buka tapi saya tidak tahu. Tapi selama saya mau pergi pasar memang tidak buka. Nah, jadi kami memang sangat terkesan dengan pandemik ini, ya, terutama kita lah yang semua berada di kawasan PKP ataupun terutama di PKPD lah kan. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh melakukan perniagaan. Semua sudah maklum lah, memang salon tak boleh, kedai makan tak boleh yang di kawasan PKPD, ya. Kemudian apa lagi? Banyaklah kedai-kedai lain kita tidak boleh berniaga. Nah, tapi kalau kedai runcit tuh boleh. Yang ada di BSI ini, yang kalau saya nampak kedai runcit tuh macam ada tiga atau 4 kedai yang beroperasi lah, ya. Tapi macam kami peniaga kecil, ya, dan ada lagi beberapa tempat, itu bagaimana? Yang berada di kawasan PKPD ini kami memang tidak boleh keluar bekerja, ya, tidak boleh berurus niaga. Pertanyaannya adalah, siapakah yang akan membayar loan rumah kami? Siapakah yang akan membayar loan kereta kami? Ataupun siapakah yang akan membayar sewa rumah kami, ya? Ataupun sekolah anak-anak kami? Kemudian siapa yang akan memberikan kami, yang melunaskan maksud saya, bil-bil keperluan bulanan kami, bil elektrik, api air itu semua kena bayar. Ya, belum lagi kalau anak sakit perlu beli ini, ada lagi pampers, mau beli susu dan sebagainya. Tidak semua penduduk di BSI ini kaya raya. Tengok macam abang pemandu bas ni, sudah tentu bas dia tidak jalan lama, di mana dia perlu dapat duit lagi. Kalau harapkan duit simpanan, tidak semua orang ada duit simpanan, ya. Macam saya sendiri pun memang tiada simpanan. Sebab simpanan semua sudah habis masa MCO 1.0 dulu, memang sudah pakai bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, dan tiada sudah. Ya, itu saya. Apalagi orang-orang lain, ada yang kami tinggal di perumahan sini, kais pagi pun makan pagi, kais petang makan petang. Ya, orang lain tidak tahu dan mereka mungkin tidak bersuara. Sebab mungkin mereka ya, satu memang malu lah kan. Malu mau bagi tahu, oh kami tidak ada makan, kami tidak cukup duit untuk ini, untuk itu. Ya, terus terang memang malu. Tapi di manakah harus kami bersuara, ya? Jadi platform inilah, di media sosial ini kami mengutarakan bagaimana kesusahan kami, rakyat Malaysia, warga Tawau khususnya, dan especially kami yang ada di kawasan PKPD ini, kami tidak boleh keluar dari kawasan kami. Topik di sini bukan tidak mau bersyukur ataupun kami ini tidak pandai bersyukur dengan keadaan kami. Ya, ramai yang bilang kamu sepatutnya bersyukur sebab di negara lain, contohnya di India, mereka lebih sengsara, ya, mereka lebih menderita. Ada lagi di negara-negara lain mereka lebih lebih menderita lah dari kita. Ini bukan soal bersyukur dengan tidak, ini bukan soal mau mengeluh atau tidak.
Tapi kami pun ada suara hati kami yang perlu kami sampaikan, apalagi kami yang kais pagi makan pagi, ya, kami perlu sampaikan bahwa kami pun perlu bekerja. Kami tahu sebenarnya kerajaan itu ya, bahasa kasarnya bilang kurung kami dalam kawasan kami supaya kami semua sehat, supaya kami semua di swab dan didapati negatif begitu kan, dan kami tidak menjangkiti orang lain begitu. Itu saya paham dan terima kasih kepada kerajaan juga sebab sudah menjalankan kewajiban mereka, tanggung jawab mereka untuk rakyat lah gitu kan. Kami tahu pihak KKM ini mereka ada gambar lah ya, ada gambar mereka keluar ke tempat kami atau ke tempat-tempat yang mereka mau swab penduduk. Mereka tuh menggunakan baju PPE semua ya, lengkap. Jadi ada mungkin 5-6 jam mereka harus pakai begitu. Kita sedia maklum lah, itu memang panas ya. Mereka memang orang bilang kerja keras ya, bukan suka-suka mereka. Itu kami mengucapkan terima kasih sebab mereka mau bekerja untuk rakyat lah kan. Tapi itulah tanggung jawab mereka. Mereka dibayar gaji juga kan. Ya, walaupun mereka dibayar gaji, tapi resiko untuk keluarga mereka dijangkiti juga besar. Ya, jadi kami tidak mempertikaikan itu. Ya, kami malah berterima kasih kepada mereka. Ya, berterima kasih juga kepada abang-abang polis yang ada di pondok-pondok sekitar kawasan PKPD. SJR ya, mereka bertungkus lumus sana menjaga kawal kendaraan, menjaga penduduk supaya tidak suka-suka keluar masuk kan. Nah, itu kami berterima kasih lah sebab coba kalau saya disuruh duduk sana, panas betul. Disuruh duduk, kalau time hujan kena hujan lah kau sana, kalau time panas kena panas lah kau sana ya, sampai mereka hitam-hitam. Tapi itulah tanggung jawab mereka ya, itulah tanggung jawab mereka. Mereka juga dibayar gaji. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua badan-badan PDRM dan semuanya sebab mereka kerja good ya. Itu tidak dipertikaikan. Tapi di sini persoalannya adalah tanggung jawab kami sebagai parents pula kepada anak-anak kami, tanggung jawab kami kepada rumah tangga kami. Ya, kami juga perlu makan. Terima kasih kepada kerajaan mana tuh, negeri atau siapakah yang bagi. Kami pun tidak tahu siapa yang bagi, tapi kami dapat bakul makanan. Ya, ini dia bakul makanan untuk fasa 1, fasa 2. Fase 1, fase 3, fase 5. Saya sendiri juga dapat ya bakul makanan, dalam dia ada minyak, ada beras, ada tepung, gula dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak sebab bakul makanan ini dapat membantu kami dalam beberapa hari ya, beberapa hari kami boleh isi perut. Tapi selanjutnya bagaimana untuk bulanan kami? Kami perlu bayar kereta, kami sudah saya jelaskan, kami perlu bayar semua-semua. Manakala kami tiada duit. Untuk pekerja yang memang setiap bulan mereka ada gaji ya, apalagi yang kerja di government ataupun mungkin di swasta pun, tapi mereka tetap ada gaji bulanan, itu mereka sangat-sangat bersyukur lah, mereka oke lah, mereka boleh ada gaji mereka. Tapi untuk kami peniaga kecil ini bagaimana? Bagaimana? Saya tidak tahu mau jawab, dan saya rasa Anda pun mungkin cuma cakap, oh kesiannya kamu. Ya, memang kami kesian. Memang kami kesian, sangat kesian. Sebab kalau nama kami blacklist di bank negara katakan, atau di mana-mana bank, sebab kami tidak mampu bayar rumah kami tidak mampu bayar loan kereta kami, ya, itu tanggungan kami sendirilah kan. Nah, jadi mau macam mana? Saya pun tidak tahu mau macam mana. Kamu pun tidak tahu mau macam mana kan? Jadi kami bersuara ini supaya sedikit sebanyak boleh sampailah kepada mana-mana badan yang berwajib, supaya meringankan mungkin beban kami, bayaran kami, atau mungkin ada moratorium lagi kah buat kami yang di kawasan terjejas ini memang tidak dapat bekerja, atau macam mana. Tolonglah kami sebagai rakyat kecil ini ya, rakyat kecil ini kami minta simpatilah kepada badan-badan yang berwajib itu. Dengar keluhan kami, sebab kalau bukan Anda yang layak membantu kami, siapa lagi? Sebab kami tidak dapat melawan kerajaan. Kami bukan mau melawan kerajaan, maksud saya begitu. Ya, kami tidak hak untuk mau melawan kerajaan. Kami cuma ada hak untuk bersuara. Ya, kalau kami pergi demo, hujan, sekarang guntur. Dengar? Nah, kalau kami pergi berdemo-demo angkat itu cardboard pun, kami akan dikenakan tindakan 10.000 satu orang. Yang semalam abang-abang kita nih, ya, mereka pun bila saya baca mereka juga akan dikenakan tindakan ya, 10.000 geng. 10.000 itu bukan jumlah yang kecil. Sedangkan kami ini mau keluar cari makan untuk 10 ringgit satu hari pun susah.
apalagi 10.000 geng kok kena bayar. Lagipun kalau kamu sudah nonton video tuh, saya tidak mau attachkan video tuh di sini sebab saya tahu warga Tawau semua kebanyakan sudah tengok video tuh bagaimana mereka kejadian. Mereka buat perhimpunan aman, saya nampak mereka juga jaga SOP, ada jarak-jarak, mereka juga pakai mask ya, jarak mereka memang 1 meter. Tapi mungkin itu sudah melanggar peraturan kah? Saya tidak tahulah sebab saya bukan ahlinya kan. Tapi saya dengar-dengar begitu dan kamu boleh baca sendiri yang saya sudah attachkan di sini. Ya, kemungkinan mereka akan dikenakan tindakan undang-undang. Ya, kemungkinan 10.000 lah kalau sudah melanggar itu akta pelanggar SOP. Nah, saya pun tidak pandai bercakap juga, sudah. Dan saya tidak tahu harus bercakap macam mana lagi. Tapi kami mohonlah supaya suara kami sebagai rakyat Malaysia ini, sebagai warga Tawau khususnya, didengari oleh pihak-pihak yang tertentu. Dan semalam juga saya mengikuti live Datuk Jeffrey. Terima kasih Datuk sebab pembela sudah menyuarakan suara rakyat, bagaimana keluhan-keluhan kami. Ya, Datuk Jeffrey juga sudah menyampaikan banyaklah isi hati tentang warga-warga Tawau. Kamu boleh tengok di Facebook ataupun Instagram, Facebook lah ya, Facebook Datuk Jeffrey, kamu boleh follow dia dan kamu boleh lihatlah sana suara mereka, suara dia, suara Datuk ini menceritakan tentang keluhan-keluhan. Semoga kita semua warga Tawau, terutamanya yang di bahagian PKPD, ya, kita dapat bertahan dan bersabar sedikit waktu lagi dan tolong diperpanjangkan keluar ya video ini. Siapa tahu ada badan-badan kebajikan ataupun khususnya kerajaan negeri Sabah mendengarkan keluhan-keluhan kita, ya. Kita mahu bekerja tapi tidak dibolehkan kerja. Kita semua maklum itu sebab pandemik ini, ya. Kita harus jaga kita harus jaga sesama supaya nanti kalau kita semua sudah di swab, sudah negatif, barulah kita boleh keluar. Tapi kesusahan ataupun bil bulanan tetap kita harus teruskan kan. Tapi kita tidak dapat teruskan mungkin sebab tidak ada uang, tidak ada duit, tidak cukup, tidak bergaji, no job, no money, tidaklah dapat bayar-bayar. Dan semoga ada yang dapat membantu kita, menolong kita, ya, terutamanya kerajaan negeri Sabah, tolong bantu kami. Sampai situ saja. Terima kasih semua yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye.